Muhammad Abduh dan juga Syekh Sayyid Muhammad Rashid Ridho merupakan dua tokoh penting yang membahas mengenai perkembangan Islam modern terutama pada abad 20. Di samping profesinya sebagai guru di Al-Azhar dan Dar al-Ulum, Abduh juga menekuni bidang jurnalistik dengan menulis artikel-artikel untuk surat kabar, terutama Al-Ahram, yang diterbitkan pada tahun 1876. Dalam perkembangan tersebut, ada dua tokoh yang berpengaruh dalam pemikiran Abduh, yaitu Syekh Darwish Khat dan Jamaluddin Al-Afghani. Syekh Darwish Khat merupakan paman dari Abduh. Ia adalah ulama tarekat Syadziliyah yang mempunyai wawasan pengetahuan yang luas karena banyak melakukan perjalanan keluar Mesir. Ia belajar pada Syekh Darwish atau pamannya, dan ilmu yang ditekuninya kebanyakan menyangkut ilmu tasawuf. Yang tokoh kedua yaitu Abduh berkenalan dengan Jamaluddin Afghani dan sekaligus berguru kepadanya. Lalu ia belajar filsafat, matematika, teologi, politik, dan jurnalistik dalam rangka menanamkan ide-ide pembaruan. Sehingga terlihat jelas pengaruh Jamaluddin Al-Afghani terhadap pemikiran pembaruan Muhammad Abduh sendiri. Pemikiran Jamaluddin Al-Afghani sendiri ingin mengeluarkan umat Islam dari faham jumud yang membuat umat Islam akan terpengaruh ke dalam cengkeraman Barat secara terus-menerus. Dan juga Muhammad Abduh menerima sebuah buku yang diberikan oleh Jamaluddin Al-Afghani kepadanya untuk dipelajari. Buku tersebut berjudul Syarh al-Taftazani ala al-Aqaid al-Nafiyah karena tertarik dengan pemikiran teologi Mu'tazilah. Meskipun tertarik dengan teologi Mu'tazilah, Abduh tidak bermaksud untuk taklid kepada aliran manapun dan kepada siapapun. Abduh beranggapan berpikiran kritis dan rasional dan tidak harus terikat kepada suatu pendapat. Ingin menjadi pemikiran bebas, Abduh mulai mencari ide-ide bernas yang berlian dan dari aliran Mu'tazilah. Meskipun terdapat mihnah dalam masa perkembangan aliran Mu'tazilah, bagi seorang pemikir tentu tidaklah semua paham atau aliran kalam itu jelek. Mestilah ada ide-ide cemerlang yang dimiliki oleh Mu'tazilah sendiri. Selama ide itu berguna bagi kepentingan tentu dia akan memetik dan menanamkan kepada para mahasiswanya agar umat Islam tidak bertablik. Ia merupakan seorang pemikir bebas dan ingin mencari ide-ide bernas dan berlian dari aliran Mu'tazilah. Meskipun terdapat mihna dalam masa perkembangan aliran Mu'tazilah, bagi seorang pemikir tentulah tidak semua paham atau aliran kalam itu jelek. Mestilah ada ide-ide cemerlang yang dimiliki oleh Mu'tazilah sendiri. Selama ide itu berguna bagi kepentingan, tentu dia memetik dan menanamkan kepada para mahasiswanya agar umat Islam tidak bertaklid dan tidak jumud sesuai dengan apa yang diajarkan Al-Quran dan Al-Sunnah. Pemikiran Muhammad Abduh memiliki dinamika ide-ide pembangunan yang demikian dinamis sehingga sering bertentangan dengan kebijakan penguasa. Ia sering mendapat kecaman dan fitnahan yang mengakibatkan ia dihukum. Di antara konsekuensi ini dapat dilihat dari kebijakan pemerintah yang menangkap dan membuangnya ke luar negeri karena diindikasi penguasa waktu itu sebagai salah satu tokoh yang ikut dalam revolusi Urabi Pasya pada tahun 1882. Sebagai seorang pembaru atau modernis, ide dan pemikiran Abduh mencakup dalam berbagai bidang, seperti segi politik, sosial kemasyarakatan, pendidikan, dan teknologi dan hukum Islam. Akan tetapi, Abduh lebih menitikberatkan pada bidang pendidikan. Selanjutnya, Syekh Sayyid Muhammad Rashid Ridho merupakan orang yang lebih senang menghabiskan waktunya untuk belajar dan membaca buku, dan sejak kecil ia telah memiliki kecerdasan dan kecintaannya terhadap ilmu pengetahuan. Setelah dewasa, ia juga tekun mengikuti berita perkembangan dunia Islam melalui surat kabar Al-Urawa Al-Wuska, surat kabar berbahasa Arab yang dipimpin oleh
Jamaluddin Al-Afghani dan Muhammad Abduh. Diterbitkan di pengasingan mereka di Paris. Melalui surat kabar ini, Rashid Ridho mengenal gagasan dua tokoh pembaru yang sangat dikaguminya. Ketika Muhammad Abduh diizinkan untuk kembali ke Mesir, Rashid Ridho dapat menjumpai Abduh dan berguru kepadanya di Universitas Al-Azhar. Ia mengajukan saran kepada gurunya agar menafsirkan Al-Quran dan tafsirannya yang relevan dengan tuntunan zaman. Kemudian dibukukan menjadi sebuah tafsir Al-Manar, hingga sampai sekarang buku tafsir ini sudah dikenal di seluruh penjuru dunia. Sampai wafatnya, Abduh hanya sempat menafsirkan hingga surat Al-Nisa ayat 125. Penafsiran ayat-ayat selanjutnya dilakukan oleh Rashid Ridho sendiri. Muhammad Abduh dan Syekh Syahid Muhammad Rashid Ridho memiliki pemikiran yang sama, yaitu menafsirkan Al-Quran dengan tafsirannya yang relevan dengan tuntunan zaman. Warisan penting Abduh, anjuran mengembangkan sikap independen dalam beragama, sangat kritis dalam tarsidi mazhab, ilmu penutupan ilmu istihad, semangat kreativitas istihad, figur yang membawa semangat pemikiran terbuka, independen, kreatif, dan keterbukaan terhadap barat. Rashid Ridho juga seorang pengikut tarekat Naqsabandiyah. Berdasarkan pengalamannya di dunia tarekat, ia menyimpulkan bahwa ajaran tarekat yang berlebihan dalam cara-cara beribadah dan pengutusan seorang guru membuat seseorang mempunyai sikap statis dan pasif. Sikap-sikap seperti itu jelas-jelas merugikan umat Islam. Jadi kelihatannya Rashid Ridho bukanlah menyalahkan ajaran tarekat yang berkembang saat itu. Yang dipermasalahkannya hal-hal yang menyangkut kepribadatan yang berlebihan sehingga urusan duniawi menjadi tertinggal. Dalam bidang agama, ia berpendapat bahwa umat Islam lemah karena mereka tidak lagi mengamalkan ajaran Islam yang murni seperti yang dipraktikkan pada masa Nabi Muhammad dan sahabat-sahabatnya, melainkan ajaran-ajaran yang sudah banyak menyimpang dan bercampur dengan bid'ah dan khurafat. Jadi, bila dilihat dari perkembangan pemikiran Ridho, ia berkeinginan menjauhkan umat Islam dari faham fatalisme yang sudah lama membelenggu mereka. Sebagai seorang mutazid modern, ia tampak lebih jelas memerangi faham taklid dan fanatik mazhab dan bertentangan mazhab pada saat itu. Apabila dilihat dari pembaruan dan digaungkan Rashid Ridho, tidak terlepas dari pembaruan ajaran agama Islam yang lebih menyimpang dari ajaran yang sebenarnya, yang dikaitkan dengan pemikiran politik dunia Islam. Hal ini ternyata membuatnya lebih aktif di dunia politik. Khusus mengenai pemikiran politik yang menyangkut dengan sistem khalifah, ia berkeinginan agar umat Islam dari semua negara kembali bersaudara. Kelihatannya ia sangat tertarik membawa umat Islam ke dalam suatu wadah seperti lazimnya zaman klasik, karena Islam memang tidak mengenal teritorial. Akan tetapi Rashid Ridho berkeinginan sistem negara yang bersifat internasional dari seluruh negara-negara Islam. Berbeda dengan pemikiran Jamaluddin Al-Afghani di mana ia menganjurkan agar umat Islam mencintai negaranya sendiri. Apabila dibandingkan pemikiran Muhammad Abduh dan Rashid Ridho akan menemukan kesulitan. Sebab pemikiran Abduh dan Ridho ini hampir tidak bisa dibedakan. Sebab kedua tokoh yang ternama ini memiliki hubungan yang sangat erat, baik latar belakang keilmuan maupun lingkungan yang hampir sama. Apabila membandingkan antara pemikiran Abduh sebagai guru dan Rashid Ridho sebagai muridnya. Akan tetapi masih ada perbedaan di antara keduanya, yaitu yang pertama, Muhammad Abduh tidak tertarik pada mazhab mana dan siapapun. Rashid Ridho sebagai murid Abduh terdekat, ia hanya menganjurkan supaya adanya toleransi bermazhab di kehidupan. Rashid Ridho sendiri pun menganut mazhab Imam Ahmad bin Hambal. Sedangkan Abduh beranggapan pindah dari aliran satu ke aliran lainnya bukan berarti kebebasan, akan tetapi terikat pada ikatan-ikatan baru. Dalam ide pembaruan, Abduh lebih ke arah pendidikan, sedangkan Rashid Ridho ke arah politik.
Abdul lebih cenderung sebagai praktis, sedangkan Rashid Ridho hanya berada pada teori pembaruan yang ia tuangkan dalam majalah Al-Manarnya. Yang ketiga, Abdul dalam penafsiran Al-Quran lebih menekankan dengan tafsiran filosofis, sedangkan Ridho lebih menekankan penafsiran secara fisik. Dengan kata lain, yang ketiga, Abdul dalam penafsiran Al-Quran lebih menekankan dengan tafsiran filosofis, sedangkan Ridho lebih menekankan penafsiran secara fisik, dengan kata lain penafsiran yang tersirat. Ridho ingin memadukan. Yang keempat, Rashid Ridho ingin memadukan konsep pendidikan dengan konsep politik, karena ia juga dipengaruhi oleh pengalaman sewaktu muda dan banyak membaca pembaruan yang dilakukan oleh Jamaluddin Al-Afghani. Hal ini dapat terlihat dalam pembaruannya mengenai konsep khilafah, konsep nasionalisme, dan konsep ukhuwah Islamiyah yang hampir sama dengan pembaruan yang dilakukan oleh Jamaluddin Afghani sebagai guru Abdul. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai pengaruh ide pembaruan tersebut di Indonesia. Pemikiran Abduhu yang disebarluaskan oleh muridnya Muhammad Rashid Ridho melalui tulisannya di majalah Al-Manar dan Al-Urwa Al-Wuska menjadi rujukan para tokoh pembaru dalam dunia Islam, sehingga berbagai negara Islam muncul gagasan mendirikan sekolah-sekolah dengan menggunakan kurikulum seperti dirintis Muhammad Abduh. Demikian pula pemikiran Rashid Ridho. Kemungkinan terjadinya reformasi pada tahun 1997 atau 1998 di Indonesia juga diilhami oleh pemikiran Abduhu dan Rashid Ridho. Secara faktual, kedua tokoh ini menjadi bagian penting dalam silabus perkuliahan terutama di perguruan tinggi Islam. Secara psikologis, hal ini memberi pengaruh dan kontribusi pemikiran bagi dosen dan mahasiswa, terutama kebebasan dalam berpendapat. Pengaruh ide pembaruan mereka terasa sampai ke Indonesia. Ide-ide yang terkandung dalam majalah Al-Manar dan khususnya mengenai pemberantasan bid'ah dan khurafat banyak mengilhami timbulnya gerakan pembaruan di Indonesia. Bukti-bukti yang dapat dikemukakan sebagai adanya pengaruh ide-ide Rashid Ridho di Indonesia antara lain terbitnya majalah Al-Munir di Padang, Sumatera Barat yang dikelola oleh ulama-ulama yang pernah belajar di Mekah. Majalah ini berisikan berita-berita yang dimuat dalam majalah Al-Manar dan ditulis kembali dan disebarkan. Para ulama Indonesia banyak yang tertarik untuk membaca majalah Al-Manar, baik semasa mereka berada di Mekah maupun setelah kembali ke Indonesia. Hal ini ditandai dengan munculnya pertanyaan ulama Indonesia terhadap Rashid Ridho melalui Al-Manar mengenai ukhuwah Islamiyah, nasionalisme, dan patriotisme dalam pandangan Islam. Dengan demikian, pembaruan di Indonesia juga diilhami oleh pemikiran Abduhu dan Rashid Ridho, yang pada akhirnya pembaruan yang dilancarkan melalui majalah Al-Munir juga mendapat serangan dari kaum tua atau kaum tradisional. Hal ini dikenal di Sumatera Barat perbedaan pendapat yang paling krusial yaitu antara kaum tua dengan kaum muda. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.